ini sih? Oke, dengan Let's Go Project di sini dan kita dapetin kamar ini seharga 100.000 aja. Tapi harusnya kan kita seneng kan, excited kan. Harga kamar normalnya tuh 270 ribuan. Kita dapetin harga bulat 100 ribuan, 102 ribu sekian sebenarnya. Tapi kita nggak excited, kenapa? Jadi sebenarnya ada beberapa masalah soal kamar ini. Jadi ini kita pesannya tuh via aplikasi Traveloka. Ini sebenarnya ini tuh hotel yang dikelola sama manajemen Oyo ya, aplikasi Oyo. Tapi kita pesennya via aplikasi Traveloka. Kenapa? Karena pada saat itu di Travelokanya itu harga kamarnya itu ditawarin dengan seharga 150.000 kayak gini. 150.000 dan itu ada kamar suite. Jadi sebenarnya kita pesen kamar tipe suite di sini di The Batu Boutique Hotel ini dengan harga 150.000 sekian. Sekarang kita pikir itu kayak promo dari, soalnya kan gini. Soalnya di Traveloka itu setiap malam jam 7 itu di bulan Juli lalu sekarang bulan Agustus. Jadi kita pesen di bulan Juli, cuman kita baru kesini di bulan Agustus. Di Traveloka itu pada bulan Juli lalu itu sering banget setiap jam 7 sampai jam 9 malam itu ada promo diskon 50%. Itu sering banget. Jadi kita pikir waktu itu wah ini ada diskon kamar suite yang harusnya harganya 320.000, 370.000 dapat harga 150.000 waktu itu. Akhirnya langsung kita pesan, kita langsung lunasi dan selesai gitu kan. Akhirnya jam 2 siang kita udah excited, kita udah dipanggil, kita udah datang lagi ke resepsionisnya, kita tanya apakah kamarnya udah siap, ya udah kita dapetin kamar nomor 611. Pada saat itu si lift itu gangguan, jadi kita naik 6 lantai, sebenarnya 5 lantai lah ya. 5 lantai menuju secara manual, nggak pakai lift menuju ke kamar ini. Tetapi ternyata begitu dibuka tuh, jadi ini kita sebenarnya udah dapet kamarnya, tapi kita nggak mesen kamar ini sih, kita kemarin lunasin bukan kamar standar ini. Gila, gue mesti ke bawah lagi nanya lagi sama resepsionis. Kita mau komplain dulu ke bawah. Jadi akhirnya tanpa basa-basi kita langsung ke bawah lagi, turun tangga lagi karena waktu itu belum bener liftnya. Kita turun tangga lagi, kita langsung komplain ke resepsionis. Mbak, ini kamarnya yang kita pesan suite, Mbak? Bukan yang standar. Ini bukan yang standar kan? Tapi nggak sesuai foto, suite. Kita kan pesennya suite. Nggak sesuai foto, saya pesennya suite, bukan standar atau deluxe. Yang ada di sini tipenya yang deluxe. Saya pesennya suite. Mau lihat Travelokanya? Coba dibaca, Mbak. Suite double. Untuk di sistem kami masuknya yang deluxe. Ya, saya pesennya suite, udah bayarnya di suite. Makanya boleh dihubungi ke call centernya ya. Ya nggak bisa dong, kan saya udah pesen udah lama ini. Saya Iya, pesen juga jadi suite. ininya bisa ke call centernya langsung. Ya sama Mbak dibantu dong, saya nggak tahu. Untuk Saya nggak tipe- pernah pakai Traveloka, jadi gimana? Tipe Saya yang udah pesennya suite. Iya, yang suite ini di kami sudah tidak tersedia. Ya terus gimana? Mbaknya telepon ke Traveloka dong, bukan saya dong. Mbaknya telepon, saya nggak keluar pulsa, mbaknya telepon. Nah, saya punya telepon sini deh. Udah nunggu lama kok nggak sesuai. Untuk ini Kak, kami sesuai yang masuk ke sistem kami saja. Ya saya juga pesennya sesuai dengan yang di Traveloka gitu loh. Bisa ininya ke Pinjam telepon kantor sini, saya nggak mau pakai pulsa saya dong. Pinjam telepon di sini, saya mau teleponnya. nomor telepon. Telepon saya di sini, saya mau teleponnya dari nomor sini. Kakak boleh dibantu lagi untuk bookingannya? Di foto dulu. Saya mau menghubungi Travelokanya dari sini Kak. Iya. Permisi Kak. Saya kasih nomor kakak aja biar dihubungi dari OTM-nya gimana? Gimana? Nanti dari ininya dari Oyo biar menghubungi kakak aja gimana? Bukan dari Traveloka. Itu Traveloka dipegangnya juga sama Oyo. Ya udah. Bisa dibantu namanya ini ke 87. Yang satu lagi aja deh. Disebutkan saja kan boleh. 087. Ya. Oke, jadi gini, waktu komplain tuh gue juga nggak ini ya, maksudnya gue baru kalau misalnya itu tuh agak terlalu agresif, nggak
nggak elegan sih sebenarnya komplainnya sih. Harusnya gue bisa tetap, itu kan bukan kesalahan si pegawainya, kesalahan sistem. Harusnya gue bisa lebih kalem, tapi mungkin karena ekspektasi gue tinggi soal dapetin kamar suite itu, juga karena kombinasi lapar dan setelah nunggu 1 jam, jadi mungkin tingkat kesabaran gue tidak pada keadaan normal. Jadi makanya gue agak agresif, agak kasar, marah gitu kan. Gue gak ngomong hal yang tidak mengatakan hal yang tidak sepatutnya memang, tapi nada dan cara bicara gue itu nggak mengenakan. Jadi gue pribadi sebenarnya itu nggak boleh kayak gitu sih. Itu nggak, walaupun kita konsumen tetap harus menghargai staff sih sebenarnya ya, tapi itu udah terjadilah gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah, waktu itu kan kita diminta nunggu untuk ditelepon sama Oyonya aja. Ya udah, kita tunggu sejam lagi di lobi hotelnya, men. Tunggu sejam lagi. Sebenarnya pengen sih 2:30 tuh pengen komplain lagi, nanya lagi, cuman gue pikir sudahlah, tunggu pas aja sejam gitu kan. Sudah, setelah beres menunggu 1 jam, resepsionis yang tadi yang gue galakin padahal bukan salahnya dia, salahnya sistem gitu kan, cuman emang kerjaannya kayak gitu. Jadi ya udahlah, sama-sama lah emang keadaannya kayak gitu, ngehampirin dan ngasih telepon. Jadi akhirnya dari Oyonya tuh bukan ngehubungin ke gue, tapi ngehubungin ke staff hotelnya gitu kan. Katanya ada telepon dari Oyo mau ngomong sama gue. Ya udah, jadi nggak ada rekamannya sih untuk yang ini sih, sayangnya sih, karena kan di handphone staff hotelnya gitu. Intinya tuh yang teleponnya tuh pria, dan dia bilang katanya tuh ada kesalahan tag katanya. Jadi intinya tuh di Traveloka tuh sebenarnya tidak ada kamar suite harusnya. Jadi itu tuh mentok di kamar deluxe gitu, kamar double deluxe, nggak ada kamar suite, nggak ada family suite kalau pesen di Traveloka gitu kan. Katanya gitu. Jadi gue diminta untuk ya gue sih nanya, jadi selanjutnya gimana. Gue sih nggak waktu itu gue udah nggak peduli soal hal-hal teknis ya, soal kesalahan harga apa itu kan masalah mereka, masalah Oyo kan gitu. Oyo sih yang nelfon, Oyo bukan Travelokanya. Tapi itu dia, setelah jam 3 itu kita dapat telepon dari Oyonya langsung. Setelah gue dengerin penjelasannya soal ada kesalahan teknis bla bla bla, ya gue sih pengennya sih intinya mulu. Gue sih pengennya jalan keluarnya seperti apa. Akhirnya ya dari Oyonya sih ngasih jalan tengahnya, Bapak silakan tetap gunakan kamar yang kita kasih di awal, kamar ini. Tapi untuk perbedaan harganya itu kan cuma sekitar 50.000. Sebenarnya perbedaan harganya tuh 100 ribuan lebih sih sebenarnya sih. Cuman ya sudahlah, waktu itu gue udah malas berdebat karena di luar juga kadang udah hujan, Bandung sudah hujan. Jadi gue pikir gue nggak mungkin pindah hotel gitu kan. Gue nggak mungkin pindah hotel karena hujan juga, malas. Jadi udahlah, apapun tawarnya gue terima. Jadi waktu itu gue okein aja, oke. Gue balikin lagi ke resepsionisnya. Tunggu sebentar, gue tanya lagi ke resepsionisnya kayak gini. Udah bisa mbak? Mbak bisa minta yang agak bawahan aja nggak mbak? Gimana? Minta yang agak bawahan aja kamarnya. Untuk tipe kamar ini yang Tinggal itu ya? yang di sini hanya di lantai 6 saja. Ya udah deh, nggak apa. Masih di lantai 6 di. Bu, ini kan saya udah buang waktu 1 jam ya. Bisa nggak request besok jadi jam 1 saya check outnya? Untuk yang check out paling jam Setengah satu, ya udah deh, nggak apa. Ya, makasih mbak. Jadi intinya waktu itu gue bilang kalau misalnya request sih, karena kan gue udah buang waktu 1 jam di bawah kan, di lobby bolak-balik. Jadi gue minta gue bisa setelah check out sampai jam 1. Tapi cuma di aksesnya jam 1:30. Ya udahlah, gue udah malas juga gitu lama-lama di bawah. Nanti gue komplain lagi kan nggak beres-beres. Jadi gue okein aja. Itu kan Bandung tuh hujan, jadi kalau misalnya harus pindah hotel sih udah malas. Jadi setelah berdebat sejam, cuma di refund 50.000. Itu udah telepon dari Oyonya. Udahlah, kita pakein aja deh. Liftnya udah jalan katanya sekarang. Udah, kita cobain liftnya. Oh, liftnya udah jalan ya, oke lah. Seenggaknya nggak jalan kaki ke atasnya. Aduh, gila capek banget anjay. Untungnya setelah beres itu lift hotel ini berfungsi kembali dan gue bisa kembali ke kamar dan nge-review. Jadi sebenarnya harusnya review kali ini tuh review video sebelumnya tuh harusnya tuh kamar suite dengan harga 100 ribuan, dan itu ambiar gitu. Gagal karena keadaannya kayak gini. Jadi pengalaman kita sih cuma mau share pengalaman aja. Tapi kita pribadi yang pasti kapok pesen Oyo kalau via pihak ketiga, Traveloka, Agoda apalagi kalau misalnya perbedaan harga ya. Jadi gini,
Kalau misalnya di Oyonya harga satu hotel itu A misalnya, katakanlah 270.000 misalnya. Ternyata di aplikasi pihak ketiga kayak Traveloka, Agoda atau apa itu mungkin sekitar bisa sampai 100 sekian puluh ribu. Kalau misalnya mau coba-coba silahkan, cuman gue pribadi nggak bakal mau coba-coba lagi, takut kayak gini lagi, males banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya perbedaan harganya terlalu jauh, nanti gue pesen kamar apa, dapat kamar apa, capek lagi kan. Jadi itu aja sih dari Nesco Project kali ini. Kita mau sharing kalau pengalaman yang tidak mengenakan bukan selama sih, dari hari ini kita pakai aplikasi Traveloka untuk pesan kamar Oyo. Harusnya kita dapat kamar suite double itu kamarnya gede banget, gue lihat juga harga normalnya 370.000 320.000-an, kita dapat harga segitu. Tapi yang pasti juga kita agak kapok di hotel ini, jadi gue nggak bakal maksain untuk pesen normal hotel ini kamar suite-nya. Kenapa? Karena pengalaman kita aja di kamar pengganti ini ada beberapa masalah yang udah kita bahas di video kemarin ya. AC-nya gak gangguan gitu kan, itu signifikan banget sih soal AC sih. Jadinya kegerah-gerahan di kamar ini kayak di sauna jadinya, bukan di hotel. Jadi itulah video kali ini dari Nesco Project. Kalau kamu punya pengalaman yang sama bisa share aja di komentar. Kalau kamu mau ikuti update terbaru dari Nesco Project ya bisa subscribe kita. Itu aja dari Nesco Project. Bye. Aduh, ini udah beres nge-shooting, sumpah panas banget, jadi mau nggak mau gue mesti bukain dulu jendela-jendela lagi. Sebenarnya ada tulisan tidak boleh membuka jendela sih, baca nggak sih? Jadi ada tulisannya tidak boleh membuka jendela, cuman sumpah panas kalau nggak dibuka mah. Gue udah check out dari tadi. Dan inilah AC-nya, ini AC udah nyala tapi nggak dingin kan. Jadi itu sih yang sebenarnya sangat mengganggu di tempat ini sih, soal AC-nya nggak dingin-dingin, sayang banget. Kamarnya padahal lumayan sih.